Hai viewers, kita jumpa lagi dalam Kata Eci, udah di episode ke-40. Makasih untuk kalian yang sudah nyimak episode Kata Eci dari episode pertama sampai sekarang. Semoga masih setia terus untuk nungguin di konten-konten selanjutnya. Kali ini di episode ke-40, saya mau kembali berbagi mengenai tips public speaking. Jadi ini saya angkat topiknya kembali karena banyak yang curhat sama saya, khususnya yang ngerasa bahwa di usia sekarang ini sudah terlambat untuk belajar public speaking. Ngerasa udah terlalu berumur, sudah ketuaan, telat banget. Nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar public speaking. Seperti apa langkah-langkahnya di usia yang mungkin menurut kalian sudah cukup tua untuk belajar public speaking? Apa saja tips dan juga triknya? Ikuti di Kata Eci episode ke-40 ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Dan di share konten ini jika dirasa bermanfaat dan ada yang membutuhkan. Yuk saya kasih tahu rahasianya. Saya selalu bilang ke murid-murid saya, mahasiswa-mahasiswa saya, atau siapapun yang ikut training saya di public speaking, saya selalu bilang bahwa public speaking ini adalah suatu skill yang memang akan kita bawa terus sampai kita mati. Jadi kalau misalnya sekarang nih, mohon maaf nih, di usia yang mungkin di 30 tahun, 40 tahun, kita masih ada sisa hidup 20 tahun, 30 tahun ke depan, itu kemampuan masih akan terus kita butuhkan. Jadi nggak ada kata terlambat buat belajar public speaking. Jadi kalau kalian sekarang termasuk yang rasa ketuaan untuk belajar public speaking, let's say di usia kepala 3, kepala 4, atau bahkan kepala 5, saya akan kasih tahu modal-modal apa aja nih yang mesti kalian miliki untuk bisa tetap belajar public speaking walaupun menurut kalian ketuaan. Yang pertama yang harus kita miliki, modal utamanya adalah niat, kemauan. Mau lebih baik nggak dari kemampuan public speaking sebelumnya? Biasanya orang yang jadi niat banget itu karena sudah ketemu suatu situasi yang membuat dia merasa malu atau membuat dia merasa terdesak, membuat dia merasa nggak nyaman ketika harus berbicara di depan umum. Akhirnya memutuskan, oke, saya harus belajar, ya kan? Jadi memang niat dulu yang utama gitu kan, supaya kita bisa belajar lebih baik nantinya. Nah, untuk menjadi lebih baik ya tentu kita nggak cuma bisa sekadar membaca buku terus kita akan jadi lebih baik gitu kan. Menjadi seorang public speakernya. Enggak, tapi memang ada aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan, latihan-latihan yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi lebih baik dalam berkomunikasi di depan umumnya. Oke, jadi setelah niatnya dikuatin dulu nih atau mungkin ditarget dalam waktu 3 bulan saya harus bisa lebih baik dalam public speaking. Nah, dalam kurun waktu 3 bulan ini, apa saja latihan-latihan yang harus kita lakukan? Oke, latihan pertama yang bisa dilakukan adalah yang simple banget bisa dilakukan sehari-hari di rumah, yaitu berbicara di depan cermin. Nah, kalian lihat di situ bagaimana body language-nya ketika berbicara, terus bagaimana ekspresi kalian ketika berbicara di depan cermin. Apakah ekspresinya cukup terlihat meyakinkan atau masih terlihat malu-malu, kurang tersenyum saat berbicara ya. Latih terus setiap harinya sehingga kalian merasa bahwa yang berbicara di depan cermin itu akhirnya nyaman untuk berbicara secara spontan gitu ya di depan umum. Atau kalau misalnya nggak pakai cermin bisa pakai juga handphone. Handphone divideokan ke diri sendiri gitu ya. Terus selama berbicara direkam, setelah itu kita lihat hasil rekamannya. Puas nggak sama hasilnya? Ngerasa kurang di berbagai atau di beberapa hal? Nah, kalau masih merasa kurang dan tidak bisa untuk memperbaikinya sendiri, di sini kalian perlu bantuan seorang coach atau mentor atau mungkin ada role model gitu ya yang bisa ditiru, dicontoh atau bisa membantu kalian untuk memperbaiki penampilan. Oke, jadi kan sudah niat ya, niat sudah ada. Terus udah gitu latihan depan cermin atau depan handphone kalian, kamera handphone. Udah gitu kalau ternyata nggak mampu untuk mengkoreksi penampilan sendiri, yaitu cari role model. Nah, role model ini teman-teman boleh yang kalian datangi langsung, berguru langsung secara private dengan orang tersebut, sehingga bisa langsung dikoreksi atau mungkin dikasih masukan di mana kekurangannya. Atau kalau nggak bisa belajar juga kok dari konten-konten di YouTube, di sosial media gitu kan, di internet. Kan ada tuh tips-tips yang seperti saya bagikan sekarang. Kalian cari satu sosok yang mungkin kalian idolakan banget cara berbicaranya.
Kemudian coba tirukan cara berbicara orang tersebut. Terus sampai kalian ngerasa style udah dapet gitu kan. Terus cara teknik vokalnya juga udah mirip-mirip. Tapi nggak harus yang jadi seperti orang tersebut. Yang penting kuncinya cuma satu, kalian nyaman saat berbicara di depan umum atau saat merekam diri gitu ya dengan role model dari sosok yang sudah kalian pilih. Itu kalau misalnya tidak ketemu langsung dengan sosok yang akan bisa ngajarin kalian. Tapi kalau misalnya di kota kalian nih ada sosok seorang coach atau mentor yang kalian yakini bisa membimbing atau mengajar kalian, itu jauh lebih bagus lagi. Karena hasilnya pasti lebih cepat gitu. Kalian akan menjadi lebih baik dalam berkomunikasi atau berbicara di depan umumnya pasti akan lebih cepat. Apalagi setelah itu ditambah kalau mau latihannya rajin setiap hari di rumah. Oke? Jadi untuk mencari seorang role model atau coach yang membimbing kalian itu adalah salah satu syarat mutlak untuk bisa cepat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam berbicara di depan umum. Nah, setelah kalian merasa cukup percaya diri dengan dibimbing oleh mentor kalian gitu ya. Terus akhirnya kalian harus mempraktekkan lagi dong ketika melakukan public speaking di tempat kerja atau mungkin sesuai dengan profesi yang kalian jalani masing-masing. Nah setelah itu minta masukan lagi atau minta komentar dari audiens. Siapapun itu, mungkin anak buah atau dari orang terdekat kalian yang menyaksikan saat kalian berbicara di depan umum tersebut ya. Masukan-masukan ini sangat perlu untuk kalian gunakan sebagai introspeksi diri. Jadi ketika dikasih masukan atau saran, jangan ngeles gitu, jangan membantah, tapi terima karena itu adalah pandangan orang, penilaian orang terhadap kalian. Nah, dari masukan yang kalian terima itu jadikan sebagai bahan untuk evaluasi dan juga introspeksi. Oh, ternyata masih ada kekurangannya ya, walaupun kemarin ini udah belajar setiap hari, udah dibimbing juga oleh mentor. Ya, karena memang untuk belajar public speaking dan untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik dalam berkomunikasi di depan umum itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, mudah gitu ya. Tapi memang perlu proses pembelajaran setiap harinya untuk selalu menjadi lebih baik. Tapi yang terpenting nih teman-teman, kalau saya boleh kasih masukan untuk bisa berkomunikasi atau berbicara di depan umumnya dengan oke, menjadi seorang public speaking yang oke itu kunci utamanya adalah kalian nyaman saat berbicara di depan umum. Nyaman dulu. Ketika nyaman ya kita akan bisa lebih ngeflow bicaranya. Apapun yang mau kita sampaikan itu pasti akan lebih lancar kita ucapkan ya. Karena kita terhindarkan dari perasaan grogi, stres dan lain sebagainya. Yang penting nyaman dulu ya. Setelah nyaman itu kita akan bisa membawakannya jauh lebih baik lagi. Dan kalau masih merasa kurang nyaman berarti kurang latihan. Latihan terus sampai perasaan nyaman itu kalian rasakan. Di saat itulah kalian bisa membanggakan diri bahwa oke, saya sudah nggak masalah lagi untuk berbicara di depan umum. Oke, selamat berlatih. Semoga tips singkat ini bisa membantu kalian untuk bisa menjadi lebih baik dalam berbicara di depan umum. Ingat, jangan jadikan umur sebagai alasan terlambat untuk belajar public speaking. Siapapun bisa belajar public speaking di usia berapapun, kapanpun, dan dimanapun. Terima kasih sudah menyaksikan Kata Eci episode ke-40. Semoga tips kali ini bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa untuk di-subscribe, like dan juga komen serta di-share jika ada yang dirasa membutuhkan tips ini untuk buat mereka menjadi lebih baik dalam melakukan public speaking. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadi walaupun sekarang bapak atau ibu bilang, jadi walaupun sekarang ya mas ya, kita cuma sekedar menonton tips ataupun juga segitu dulu mas.